Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita praktek ngiklan, saya jelaskan dulu gimana formasi dan strategi ngiklannya ala Laksana Bagas, dan saya jelaskan juga gimana cara kerjanya ya teman-teman ya. Biar teman-teman nanti ketika praktek teman-teman nggak ngawang nih maksudnya apa gitu ya. Oke, saya menggunakan formasi 1-3-3 teman-teman ya. Yang mana ini maksudnya satu adalah satu kampanye, tiga ini adalah tiga set iklan teman-teman ya. Set iklan apa? Set iklan adalah targeting audience teman-teman, yang berhubungan dengan targeting audience ya. Artinya kriteria orang seperti apakah yang akan menerima iklan kita gitu, atau iklan kita akan ditayangkan ke orang seperti apa gitu. Itu set iklan namanya ya. Settingan berisi targeting audience. Kemudian ya, dari masing-masing satu set iklan ini teman-teman, dari masing-masing set iklan ini ada tiga iklan. Oke ya, ada tiga iklan. 1-3-3. Yang terakhir ini adalah tiga iklan ya. Nah, teman-teman fokus ya, karena saya akan sering nyebut kata-kata iklan. Ada set iklan, ada iklan. Kalau set iklan ini berhubungan dengan targeting audience, kalau iklan ini berhubungan dengan konten iklan. Nanti teman-teman sediakan 2 atau 3 konten iklan ya. Di sini saya menggunakan 3 konten iklan. Teman-teman contoh iklan ke-1 ya, saya menggunakan konten misal berupa video 1 ya. Iklan kedua saya gunakan misal berupa video kedua. Iklan ketiga saya menggunakan konten misal berupa gambar gitu. Nanti teman-teman boleh 2 video dan 1 gambar, atau 2 gambar dan 1 video. Kalau misalkan teman-teman cuma menyediakan 2 konten iklan, ya berarti ini masing-masing set iklan isinya hanya 2 ya teman-teman ya, hanya 2 konten iklan gitu. Cuma yang saya jelaskan di video ini saya pakai yang 3 konten iklan. Nah, teman-teman, ini struktur ini teman-teman ya, atau formasi ini digunakan untuk satu produk ya teman-teman ya, untuk mengiklankan satu produk. Jadi 3 konten iklan ini teman-teman, ini iklannya berbeda isinya, tetapi mempromosikan satu produk ya. Nah, nanti teman-teman dari ketiga konten iklan ini, iklan 1-2-3 ya, ini isinya sama antara yang set iklan 2 ya, isi iklannya ini sama dengan yang di sini, dengan yang di set iklan 1. Termasuk juga yang set iklan 3, isi konten iklannya ini juga sama seperti yang di set iklan 1 ya. Ada 3 iklan, semua ada 3 iklan gitu. Ini kan sudah saya warnai hijau. Artinya iklan 1 yang di sini dengan iklan 1 yang di sini dengan yang di sini ya, ini isinya sama ya. Contoh di sini misalkan berupa video 1 gitu. Termasuk yang iklan kedua dan iklan ketiga ini juga isinya sama. Jadi teman-teman cukup menyediakan 2 atau 3 konten iklan saja ya, bukan kok 9, bukan teman-teman ya, ini isinya sama semua. Oke. Isi konten iklannya sama ya teman-teman ya. Ini 1-2-3 sama dengan 1-2-3 sama dengan 1-2-3 yang di sini. Yang membedakan hanya targeting audiensnya saja ya. Antara set iklan 1, set iklan 2, set iklan 3 ini targetingnya berbeda-beda gitu. Nah, untuk triknya atau strateginya teman-teman, untuk set iklan 1 ini ditayangkan ke audiens yang broad, luas ya, no interest gitu. Artinya dia tidak suka dengan apapun gitu teman-teman ya. Kemudian untuk set iklan kedua ini targetingnya, strateginya teman-teman ya, teman-teman targetkan ke audiens yang berhubungan dengan produk. Nah, misalkan nih teman-teman, saya punya produk pembersih noda pakaian. Nah, maka yang berhubungan dengan produk saya tersebut, pembersih noda pakaian, maka saya akan targetkan set iklan kedua ini yang berhubungan dengan deterjen teman-teman. Saya targetkan set iklan kedua ini kepada orang-orang yang menyukai deterjen. Oke. Kemudian set iklan ketiga teman-teman, triknya atau strateginya, oke teman-teman, setting targetingnya ya ke bebas atau umum teman-teman, intinya yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan. Oke ya. Kalau saya mengiklankan produk pembersih noda ya yang membandel teman-teman ya, ini kan bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Nah, saya bisa nih masukkan pakaian gitu. Jadi saya targetkan set iklan ketiga ini, iklan saya ditanyakan kepada orang-orang yang suka dengan pakaian gitu. Atau teman-teman mau, atau misalkan yang lain juga bisa, misalkan di sini rumah gitu ya, saya targetkan
ke orang-orang yang suka dengan rumah gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan kan apalagi yang berumah tangga teman-teman ya, kalau mereka juga kepikiran ataupun mempunyai rumah gitu. Saya ulangi teman-teman ya. Jadi set iklan satu ini saya targetkan ya iklannya ke orang-orang yang nggak suka apa-apa ya, ke orang-orang yang umum sekali teman-teman ya. Kemudian yang set iklan kedua saya targetkan ke orang-orang yang suka dengan deterjen, berhubung produk yang akan saya iklankan adalah pembersih noda yang membandel ya pada pakaian gitu. Terus yang set iklan ketiga saya targetkan ke orang-orang yang suka dengan pakaian. Nah, cara kerjanya gini teman-teman, cara kerjanya ya. Ini cara kerjanya. Jadi teman-teman, nanti Meta akan mencarikan audiens mana yang paling bagus untuk produk kita. Apakah audiens yang ada di dalam set iklan satu, ataukah yang audiens yang ada di set iklan 2, ataukah audiens yang ada di set iklan 3 gitu. Nah, nanti setelah Meta ya kan mencarikan audiens yang terbaik untuk kita, teman-teman. Ya misalkan dari ketiga audiens ini yang paling terbaik adalah yang menghasilkan paling banyak adalah audiens yang ada di set iklan kedua ya teman-teman ya, berhubungan dengan produk atau di sini contohnya dengan deterjen teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, Meta juga akan mencarikan iklan mana yang paling bagus di dalam audiens tersebut, teman-teman. Oke. Jadi nanti tadi kan yang paling bagus audiens di set iklan kedua, teman-teman ya. Nah, nanti Meta akan mencarikan juga nih iklan mana nih di dalam set iklan kedua ini yang paling bagus, apakah iklan satu atau iklan 2 atau iklan yang ketiga gitu. Semisal dari hasil beriklan kita, teman-teman ya, yang paling bagus adalah iklan kedua, teman-teman. Maka nanti kesimpulannya teman-teman dari iklan ini yang kita tayangkan, teman-teman ya, formasi ini, strategi ini, maka ditemukanlah iklan dan audiens yang winning, yang paling bagus, yaitu audiens yang ditayangkan ke deterjen ya, set iklan kedua, teman-teman ya, dan konten iklan yang paling bagus adalah konten iklan yang kedua. Sehingga nanti untuk iklan-iklan selanjutnya kita fokus kepada audiens yang kedua ini, teman-teman ya, dan konten iklan yang kedua itu, teman-teman. Jadi tujuan dari strategi ini, teman-teman, itu untuk mencari audiens mana yang paling bagus untuk produk kita dan konten iklan mana yang paling bagus untuk produk kita. Gitu, teman-teman ya. Oke, sekarang cara kerja budgeting, teman-teman ya. Satu set iklan ini minimal budgetnya adalah $1 ya. Kalau sekarang pada saat video ini dibuat, teman-teman, kira-kira $1 ini sekitar 16 ribuan ya. Saya bikin 16.500, teman-teman. Berarti kalau teman-teman bikin 3 set iklan, ini kan 3 set iklan, teman-teman ya, ada 3 set iklan. Nah, maka minimalnya adalah $3, teman-teman. Untuk menjalankan kampanye ini, teman-teman, dengan 3 set iklan, maka minimal teman-teman setting biayanya di level kampanye itu sekitar 16.000 sekian dikali 3 ya. Saya bulatkan jadi 50.000, teman-teman ya, 50.000 settingnya. Itu minimal, teman-teman. Nah, nanti cara kerjanya budgetingnya, teman-teman, Meta akan mengalokasikan budget secara proporsional. Artinya, teman-teman, 50.000 tersebut, misalkan ini kita setting 50.000 ya. Ini tidak dibagi secara rata, teman-teman. 50.000 bagi 3. Ini set iklan 1 dapat 16.000 sekian ya. Set atau 17.000 sekian ya. Kemudian set iklan 2 dapat 17.000 sekian. Set iklan 3 dapat 17.000 sekian. Jadi porsinya nggak rata, teman-teman ya. Meta akan mengalokasikan dana lebih banyak ke set iklan terbaik gitu. Contohnya tadi set iklan kedua ini yang paling bagus gitu. Berarti nanti di sini budget itu paling gede, teman-teman ya. Paling gede misalkan dari 50.000, bisa jadi yang set iklan kedua ini budgetnya dapat 30.000 ya. Kemudian set iklan ke satu cuma dapat 10.000, set iklan ketiga cuma dapat 10.000 gitu, teman-teman ya. Atau mungkin set iklan kedua nih yang paling bagus budgetnya dapat 25.000 ya. Kemudian set iklan satu dapat 15.000 ya. Kemudian set iklan kedua dapat 10.000 gitu. Intinya budget itu akan dialokasikan ya lebih banyak ke set iklan yang paling bagus gitu, teman-teman ya. Jadi bukan dibagi rata budgetnya, bukan ya, teman-teman ya.
kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman dari strategi ini dan cara kerja ini ya. Nanti untuk settingnya teman-teman kita akan lebih jelasnya pas praktek di video berikutnya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham silakan teman-teman ulang ya. Kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan. Oke, sukses selalu untuk semuanya.